Sudah hadir semua belum? Aina amanullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bisa coba cari lagi teman-teman yang di luar. Saya masih banyak kehilangan kawan-kawan. Coba lihat ya, dia mungkin tidur di kamar mandi di mana. Rasanya masih ada yang tidak hadir. Amanullah. Coba lihat. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang tafsir Juz Ammah. Ya, tafsir Juz Ammah. Dan kita masih di bagian ketiga dari surah An-Naba. Ya, surah An-Naba. Taib. Sebagaimana kita tahu bahwasanya surah An-Naba ini oleh para ulama dikatakan ada 3 bagian. Jadi surah An-Naba ada 3 bagian, yaitu bagian yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 16 tentang ikhtilafun nasi fil ba'ts, adanya perselisihan manusia tentang hari kebangkitan, ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang setengah percaya. Ya, ini mereka berselisih, ada nggak sih hari kiamat? Ya. Kemudian wa bayanu dalaili qudratillahil azimati ala kulli syai', dan juga penjelasan kekuasaan Allah Azza wa Jalla atas segala sesuatu, termasuk membangkitkan. Ya. Kemudian ayat 17 sampai 36, ayat 17 sampai ayat 36 Allah Ta'ala menjelaskan tentang bayanu ma yasbiqul qiyamata min ahdath, penjelasan tentang apa-apa yang mendahului hari kiamat, peristiwa-peristiwa mendahului hari kiamat. Kemarin kita sudah jelaskan wa masirut tughati wat tuqati fi, dan juga keadaan orang yang tughat, yakni orang yang melampaui batas, orang yang kafir, wa at-tuqat, dan juga orang yang bertakwa. Nah, kemarin ayat yang dibaca tadi oleh Al-Ustaz Salim, yaitu ayat tentang itu, ya. Inna yaumal fasli kana miqata, itu keadaan hari kiamat nanti. Ya. Kemudian, nah yang sekarang ini akan kita bahas sekarang, ikhwan, adalah tema ketiga atau bagian ketiga dari surah An-Naba, dan juga menjadi bagian terakhir dari surah ini. Betul ya? Betul ya, Kak Bilal? Ya, jadi kita sekarang masuk ke ayat 37. Ya. Baik, apa yang dikandung ayat 37 sampai ayat 39 ini, ikhwan, adalah tentang wasfu ba'di ahwalil yaumil akhir. Ya, tentang keadaan sebagian, ya, huru-hara di hari kiamat nanti. Ya, dahsyatnya hari kiamat akan dijelaskan di sini. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi saya tidak perlu ada yang baca ya, karena tadi imam sudah membacanya.
Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Ya. Dialah Allah Azza wa Jalla Rabb. Masih ingat kata Rabb nak? Ya. Rabbnya seluruh langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ya. Yang Maha Pengasih. Jadi Allah Ta'ala setelah menyebutkan kata Rabb, ya, lihat Rabb ini ada 3 pengertian kan? Apa? Al-khalqu. Apa lagi? Al-milku atau al-mulku. Kemudian at-tadbir. Nah, inilah kekhususan nama Allah Azza wa Jalla atau kekhususan sifatnya atau perbuatan. Ya. Af'alullah, mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang satu-satunya mencipta. Ala lahul khalq wal amr. Kata Allah, ingatlah hanya dialah yang berhak memiliki kekuasaan menciptakan dan mengatur al-amr, mensyariatkan, mengharamkan. Kemudian al-mulk, yakni atau al-milk, menguasai, memiliki, mengatur. Ya. Kemudian at-tadbir, memelihara, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, ya, memuliakan, menghinakan. Nah, ini nah, di sini Allah Ta'ala menyebutkan dialah Allah Azza wa Jalla Rabbnya seluruh langit dan bumi. Ya. As-samawati wal ard wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Nah, kemudian Allah Ta'ala kan Ar-Rahman. Kenapa ada Ar-Rahman di belakangnya? Bahwasanya pesannya adalah Allah penguasa, pemilik, pengatur, pemelihara. Namun dia melakukan semua itu dengan penuh. Makanya juga ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil jadi dialah Allah maha segala puji bagi Allah yang menguasai. Coba lihat, dia penguasa, pemilik, pencipta, pengatur alam semesta ini. Tapi ingat, jangan engkau bayangkan dialah Rabb yang zalim, kejam, waliyadzubillah. Tapi dia Ar-Rahman. Jama' Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bahwasanya Allah Ta'ala ketika misalnya mengatur, ya misalnya memerintahkan al-amr wan nahy, ya, maka seluruh bentuk perintahnya dan juga larangannya adalah mengarah kepada apa? Ar-Rahman. Penuh rahmat. Allah perintahkan kita puasa untuk kebaikan siapa? La'allakum tattaqun, bukan untuk Allah Azza Jalla. Ya, seluruh apa yang perbuatan Allah tidak lepas dari fadlul, karunia, tidak lepas daripada al-adlu, keadilan, tidak lepas lagi al-hikmah. Enggak ada perbuatan Allah yang tersia-sia. Seluruh yang Allah Ta'ala lakukan pasti ada ilmunya, ada hikmahnya, ada keutamaan, ada keadilannya. Ya, ketika Allah Ta'ala mengatur syariat waris misalnya, walir rijali mislu hazzil insayain, tidak ada yang pasti ada keadilan. Jadi seluruh perbuatan Allah Azza wa Jalla berporos pada keutamaannya, ada keutamaan, ada keadilan, ada hikmah. Ya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Sekali-kali tidak zalim. Jadi ini seluruh perbuatan ini tidak ada kezaliman. Ya. Allah Ta'ala menyuruh, memerintah, mengelarang kita yasaluna amri wal khair. Ya, apalagi qul fihima ismun wa manafi'un. Qul fihima ismun wa manafi', ismun kabir wa ismuhuma akbar. Lihat anak-anakku, Allah Ta'ala memerintahkan suatu pasti, ya, kebaikan murni, dan tidaklah Allah Ta'ala melarang suatu pasti mengandung keburukan yang murni atau keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau perintah
kebaikannya lebih kuat daripada manfaatnya. Seperti apa ini? Sini khamar. Khamar ada manfaatnya, tapi lebih banyak mudaratnya, dilarang. Ini perintah jihad, al-jihad. Ada keburukannya, ada terluka. Tapi manfaatnya lebih besar berjihad itu, meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya, tapi kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan masih banyak yang belum kayak deh. Sudah kamu pastikan tidak ada lagi yang datang. Dari mana mereka kok baru datang semua? Alif. Nah, coba cek lagi. Rasanya saya masih kehilangan. Sudah semua, pastikan. Coba ketua kamar. Coba pastikan siapa yang belum ada. Kalau belum ada cari. Ketua kamar mana? Coba cari temanmu dulu. Sudah, yakin ya? Saya absen nanti. Kalau enggak, ketua kamarnya saya hukum. Saya absen nanti. Ada? Baik. Nah, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ya. Jadi seluruh perbuatan Allah, porosnya adalah ada fadlun, keutamaan di situ. Ya, Allah Ta'ala memerintah, melarang, ada hikmah, ada tujuan. Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Pasti mengandung kebaikan. Termasuk musibah. Ya. Jika Allah Ta'ala menurunkan musibah, ya seolah-olah padahal itu kebaikan. Ya, semua. Ya. Baik. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi antara bagian pertama dan kedua ini sebentarnya. Lima baina wa'idahu syadida lil kufari wa wa'dahu al-'azima lil muttaqina khatamal kalama fi dzalika bi bayani 'azamatihi wa 'azimi mulkihi yaumal qiyamah. Jadi setelah ayat sebelumnya Allah Ta'ala mengancam orang-orang kafir, inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba, sesungguhnya jahanam ada tempat mengintai. Itulah tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Allah juga beri janji, innalil muttaqina mafasa. Itu lihat cara Allah, Masya Allah, indah sekali Al-Quran ini. Mengaduk-aduk jiwa kita. Luar biasa ya. Setelah orang yang kafir diancam, kemudian orang yang bertakwa juga diberi janji. Innalil muttaqina mafasa. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu memiliki keberuntungan. Ya. Lalu di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan keadaan hari kiamat nanti. Ya. Ya. Jadi Allah Ta'ala kemudian menjelaskan keadaan untuk memastikan, menekankan akan benarnya datangnya hari kiamat. Ya. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka pada saat dikumpulkan di hari kiamat tidak mampu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khitab itu artinya tidak mampu memulai, Pak. Kalau kamu dipanggil syekh melanggar toh, nggak ada yang takut, nggak ada yang memulai bicara. Khitab itu ibtidaul mukhatabah, jadi memulai pembicaraan. Apa artinya khitab? Al-kalamul muwajjah atau al-muwajjih li hadiri ladil mutakallim, orang yang memulai berbicara di depan kita, orang yang diajak bicara. Ya, al-mukhatab artinya orang, kan ada damir ghaib, ada damir mukhatab. Apa damir mukhatab? Anta, terus apa lagi? Anti, apa lagi? Antum atau antunna. Itu namanya damir mukhatab. Ya. Jadi di hari kiamat, ikhwan, perhatikan dahsyatnya hari kiamat, sampai
ya, manusia pada saat itu ya merasakan bagaimana ya keadaan yang sangat ya mencekam ya, sehingga Allah mengumpulkan seluruh makhluk. Bayangkan, seluruh makhluk dari awal sampai terakhir, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir itu dikumpulkan. Kemudian mereka ya tidak ada yang bisa berbicara ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. 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 La yamlikuna minhu khitaba. Atau juga misalnya ada ayat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala katakan wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Jadi pada saat itu Allah gambarkan wa khasha'atil aswat. Apa artinya wa khasha'atil? Suara-suara pada saat itu merendah, hina dan tunduk. Itu namanya khusyuk. Khasya'. Kata Allah wa khasha'atil. Nih, lihat hari kiamat. Orang kalau ketakutan, ketakutan orang nggak ada yang bicara. Mereka hanya bisa berbisik-bisik. La tasma'u illa hamsa. Kau tidak dengar kecuali ada bisik-bisikan. Khusyuk itu artinya apa? Merendah. Ya, atau tunduk. Ya, salat yang khusyuk artinya salat yang merendahkan diri, menghinakan diri. Ya. Ya. La tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Hari itu tidak bicara, kata Allah, dan tidak bermanfaat orang yang bermanfaat. Di dunia ya ikhwan, kalau ketakutan panggil bapakmu, panggil ibumu, panggil saudaramu, panggil ibumu. Tapi di hari kiamat siapa yang mau panggil? Tidak ada manfaatnya pemberi syafaat di hari kiamat nanti. Ya. La yamlikuna minhu khitaban. Coba lihat bagaimana tingginya tingkat balagha Al-Quran. Allah tidak katakan mereka tidak berbicara, tidak, tapi mereka tidak memiliki, tidak punya kekuatan. Artinya betul-betul dicabut itu. Tidak memiliki kekuasaan untuk berbicara. Allah tidak mengatakan mereka tidak berbicara, tidak. La yamlikuna, mereka tidak memiliki kemampuan, kekuasaan. Ya. Artinya ini allati tufidu adamal qudrati wal istita'ah. Menunjukkan kalimat ini bahwasanya ya bermakna mereka tidak punya kekuasaan dan kemampuan. Li'annal malikah yatasarrafu bima yamliku hasba raghbatihi la raghbata ghairu. Karena biasanya orang kalau memiliki, dia bisa melakukan apa saja sesuai kehendaknya, bukan tergantung orang lain. Kamu sekarang ini berhak bicara atau tidak? Berhak. Ustaz, saya mau bicara. Dan itu tergantung antum, saya kapan mau bicara itu kehendak saya. Tapi di hari kiamat Allah tegaskan mereka tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Allah. Di dunia ini masih yang punya hak. Kalau di depan orang tuh, Pak saya mau bicara Pak. Atau guru, Pak guru, Ustadz saya mau bicara Ustadz. Dan antum langsung bisa bicara, langsung sampaikan. Di akhirat tidak. Allah cabut kemampuan itu. Ya. Dan dia tidak butuh izin. Fala yahtaju ila izni ghairihi. Ya. Nah, tapi kalau Allah katakan la yamlikuna, mereka tidak memiliki, fanafiyul mulki nafiyun lil istita'ah, penafian kekuasaan, maka menunjukkan penafian akan kemampuan dan kekuasaan itu. Dinafikan la yamlikuna. Coba lihat, ini menunjukkan tingginya tingkat balaghah Al-Quran untuk menunjukkan bagaimana dahsyatnya pada hari itu. Ini pura-pura nunduk atau tidur itu saya nggak tahu nih. Coba lihat nih. Pak Khri, siapa di belakang Pak Khri? Ya. Ya. Baik. Kemudian
yauma yaqumur ruhu wal malaikati. Ya. Pada hari itu di mana ruh, ya ini siapa ini yang masuk ruh di sini? Jibril. Nazala bihi ruhul amin. Juga ada Allah Ta'ala di ayat apa itu? Allah Ta'ala menyebutkan malaikat Jibril dengan Ruhul Qudus. Gimana ayatnya? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan penyebutan Jibril. Padahal ada sebelumnya, sesudahnya ada malaikat. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Hari ketika ruh, yakni malaikat Jibril, wal malaika. Bukankah Jibril termasuk malaikat? Nah, ini namanya penyebutan yang khusus sesudah kemudian umum. Atau penyebutan umum sesudah yang khusus. Ini menunjukkan kekhususan malaikat Jibril. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha, juga disebutkan Lailatul Qadar. Malaikat itu turun dan juga malaikat Jibril. Ini kan kedudukan Jibril, ya, memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini akhwan menunjukkan hari yang sangat dahsyat, ya, hari sangat dahsyat. Malaikat semuanya juga berdiri, tidak ada satupun makhluk, ya, berdiri menunggu apa yang akan terjadi dengan hari kiamat, ya. Bahkan Allah Ta'ala juga sebutkan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Mereka tidak berkata-kata illa kecuali man adzina, yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih. Wa qala sawaba, dan dia mengucapkan kata yang benar. Ya. Nah ini ikhwan menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah. Semua orang berdiri dengan ketakutan, merunduk, merendah. Ada juga dalam Quran khasyiat absaruhum tarhaquhum dhillah. Mereka matanya penuh kerendah, penuh hina. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi oleh kehinaan. Ya. Mereka menunggu apa yang akan terjadi di pengadilan. Mereka menunggu apakah ini saya diazab atau saya ini kita orang beriman, ya, diazab atau masuk neraka. Mereka mengingat semua keburukan-keburukannya di dunia, ya. Dan disitulah mereka akan ditentukan nasibnya, pengadilan. Ya, makanya tidak ada yang berbicara. Coba kalau kita antum mau diadili, ya, kemudian hakim belum datang, kita menunggu apa ini, kita mau diapain ini, ya, sampai ya manusia menunggu berapa satu hari 50.000 tahun, ya. Dalam disebutkan kita menunggu berdiri 50.000 tahun. Berapa nolnya kalau 50.000? 1 5, oh ini bersih segini, ya. Satu hari itu sama jumlahnya seperti 50.000 tahun. Bayangkan berdiri 50.000 tahun di bawah matahari yang sangat terik. Nah, tapi kata Syekh Al-Utsaimin, nanti di hari kiamat Allah Ta'ala berikan kepada manusia kekuasaan, kekuatan, ya, sehingga dia mampu, ya, berdiri sampai lama. Tapi itu yang mencekam, coba lihat, berdiri satu hari aja menunggu kita mau diadili, ya. Kemudian kita disuruh menunggu di depan pengadilan di bawah matahari. Satu hari mungkin masih kita bisa nunggu. Ini 50 tahun, Pak. Gelisah. Makanya orang-orang yang baik-baik datang, siapa nih orang yang bisa memohon kepada Allah agar disegerakan pengadilan, ya. Maka mereka mendatangi siapa? Malaikat, Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, sungguhnya Allah Ta'ala menciptakanmu dengan tangannya. Engkau manusia pertama. Tidakkah kau lihat, alam tara ma nahnu fih,
Tidakkah kau lihat apa keadaan kita ini sudah gelisah, sudah ada yang bisa bicara. Mintalah syafaat kepada Rabbmu dengan kedudukanmu sebagai manusia pertama yang diciptakan dengan kedua tangannya. Ya, kalau kita ini tidak langsung ya, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam kedua tangannya langsung. Ya. Kata Nabi Adam, ya, idhabu ila ghairi. Ya, pergi cari selain saya. Bukankah kamu tahu gara-gara saya memakan buah itu kalian ada di dunia? Artinya Nabi Adam juga sibuk memikirkan dosanya. Idhabu ila ghairi, cari yang lain, saya enggak mampu. Dia sedang memikirkan. Kemudian mereka kepada idhabu ila Nuh, pergilah kepada siapa? Nabi Nuh. Nuh siapa? Anta awwalur rusul fil ard, kata manusia waktu itu, wahai Nuh, cobalah datanglah minta syafaat. Engkau adalah rasul pertama. Maka abdan syakura, Allah Ta'ala memberimu dalam Al-Quran, ya, innahu kana abdan syakura. Itu pujian Allah kepada Nabi Nuh. Ya, disebutkan Nabi Nuh itu adalah hamba yang banyak bersyukur. Padahal kalau kita lihat keadaan Nabi Nuh itu penuh ujian dan cobaan. Ya, Nabi Nuh itu berapa umurnya katanya? Ada yang mengatakan 600 tahun umurnya. Usia dakwahnya berapa? Walabitha fihim alfasanatin illa 50, berarti 950 tahun. Ini usia dakwahnya. Sebelumnya dia hidup 300 tahun baru diangkat sebagai nabi dan rasul. Berarti 399 setengah berapa? Ya, 1200. Satudah dia umatnya di banjir, beliau masih hidup lagi katanya, wallahu alam ya. Ada yang mengatakan 350 tahun lagi. Berarti kalau usia beliau 1600 tahun. Bayangkan setiap 100 tahun hanya satu orang yang beriman. Ya kan? Disebutkan hanya 8 orang, ada yang mengatakan 12 orang yang beriman. Selama berdakwah segini tuh. Jadi berarti kalau rata-rata 8 atau 9, setiap 100 tahun cuma satu orang yang beriman. Bayangkan anak-anakku. Mendirikan pesantren, bikin pesantren, gak ada yang mau masuk. Setiap 100 tahun cuma satu orang yang mendaftar. Kalau kita udah bubarin aja pak. Nah ini cuma itu. Tapi Allah Ta'ala menyebut beliau alaihi salam dengan apa? Innahu kana abdan syakura. Dan ini disebutkan oleh hamba-hamba Allah di hari kiamat nanti. Wahai Nuh, kau rasul pertama di muka bumi. Allah memujimu dengan apa, pujian abdan syakura. Nah ini menunjukkan anak-anakku sekalian, apapun keadaan kita harus bersyukur. Lihat Nabi Nuh dihina, diejek, diingkari oleh kaumnya. Bayangkan dibilangi orang gila ketika bikin perahu. Hidupnya tidak banyak nikmatnya kalau kita lihat. Tapi kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutnya syakuran? Kata sebagian mufassir, karena beliau senantiasa memuji Allah apapun keadaannya. Ya. Yang kalian di pesantren ini harusnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Taib. Kemudian Nabi Nuh juga mengatakan, saya pernah berdoa atas kaumku. Jadi Nabi Nuh pernah mungkin mengucapkan suatu mungkin hal-hal yang tidak layak, kemudian dia untuk kaumnya. Ya. Idhabu ila ghairi. Pergi ke tempat yang lain. Cari yang lain. Ada yang mengatakan pergi ke Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangi. Nabi Ibrahim siapa? Engkau Khalilullah, engkau kekasih Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, wattakhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim khalil. Khalil itu artinya apa sih? Puncak kecintaan. Khalil. Makanya ada illau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Jadi hubungan antara dua orang yang paling kalau sudah saling menyayangi namanya khalil, al-aghilla. Bayangkan Allah Ta'ala menjadikan dua makhluk sebagai kekasih.
menunjukkan kemuliaan dua makhluk ini. Siapa itu? Nabi Ibrahim dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua kekasih Allah sebenarnya. Masya Allah ya. Tapi Nabi Ibrahim pun juga ya tidak sanggup, dia menyebutkan kesalahannya. Ya, dia menyebutkan kesalahannya. Kemudian berangkatlah orang ke siapa? Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh, engkau diciptakan Allah dengan ruhnya. Allah Ta'ala menciptakan tanpa bapa, dengan disebutkan kebaikannya. Ya, tapi Nabi Nuh tidak menyebutkan kesalahannya, tapi dia katakan idhabu ila Muhammad. Berangkatlah ke Nabi Muhammad. Inilah yang disebut dengan syafaatul uzma. Ya, syafaat yang agung, yang tidak dimiliki oleh, jadi di hari kiamat ada syafaat yang hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memilikinya. Syafaat secara umum, apa artinya syafaatnya anak? Ya, syafi artinya menjadi penolong. Kamu ada yang mau masuk pesantren, tapi sudah ditutup. Terus kamu kenal saya kan? Nah, terus kamu datang bawa orang itu, Pak Ustadz, ini masuk pesantren, tolong, dia orang baik, dia ini bagus hafalannya, ini teman saya baik sekali. Antum namanya syafi'. Ya, yang temanmu itu namanya musyafa', yang diberi syafaat. Nah, di hari kiamat ada itu. Ya. Cuman syaratnya adalah apa? Diizinkan, diridhoi. Allah Ta'ala mengizinkan yang memberi syafaat, dan yang diberi syafaat juga diridhoi. Itu dua syaratnya tuh. Makanya syafaat itu untuk menghormati yang datang meminta syafaat. Saya kalau nggak ngelihat antum, saya nggak terima. Ya. Karena saya ngelihat antum yang datang memberi syafaat, maka saya terima engkau beri syafaat itu. Nah, maka Rasulullah SAW datang kepada Allah SWT, ya, lalu bersujud. Nabi SAW berkata, "Tusaffa, berilah syafaat, syafaatmu diterima." Nah, kemudian Nabi katakan, aku bersujud di hadapan Allah. Kemudian aku diberi Allah ilham untuk memujinya dengan pujian yang aku tidak tahu sekarang. Nanti setelah itu menunjukkan anakku, sekarang ada pujian yang Allah Ta'ala belum sampaikan dan ajarkan kepada kita. Ya, pujian itu nanti Allah Ta'ala ajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti ketika beliau bersujud. Irfa rasa, kata Allah, angkat kepalamu wahai Muhammad, isfa, beri syafaat. Nabi SAW mengatakan semua Nabi diberi doa yang mustajab. Maka Nabi SAW, aku hanya untuk umatku di kiamat. Tuh lihat nih, Rasulullah SAW. Nah, di antara syafaat uzma, syafaat yang hanya dikhususkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ini, yaitu syafaat menyegerakan terjadinya pengadilan. Ya, sebelumnya orang menunggu gelisah dalam keadaan telanjang, matahari didekatkan 1 mil, gelisah manusia. Ya, itulah makanya ada orang, kata Nabi, ada amalan-amalan orang yang akan diberi perlindungan di dalam hari kiamat itu. Ada seolah-olah ada, dia tidak panas. Ya, apa yang melindungi kita di hari kiamat? Nah, di antaranya kata Nabi sedekahnya. Ya, manusia akan dibawa lindungan sedekahnya. Tahta dhilli, ya. Kemudian juga apa? Ada golongan siapa? Di antaranya antum insyaallah taala. Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya siapa? Wa syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda kayak antum, nak, tumbuh hidup dalam keadaan taat beribadah kepada Rabbnya, dan ini sulit dicari sekarang ini. Ya. Sulit dicari. Ya. Ya, kalau ada yang tidur bangunkan ya. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Baik. Ini ayahanda kita di belakang nggak ada yang ngantuk. Kalian kok ngantuk-ngantuk semua? Gimana, masih muda ya? Ya. Bangun nak. Ya. Ya, itu jadi orang di antaranya wasyabun. Antum semua nak hidup ya. Teman-temanmu hari ini mungkin sedang main TikTok.
Hari ini teman-temanmu mungkin main lato-lato. Teman-temanmu sibuk main gitar. Ya pacaran di luar sana ya. Tapi antum sini menghabiskan waktu untuk menghafal Quran, maka ya Allah, itulah rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masjid, orang yang hatinya rindu dengan masjid. Ya, hatinya terikat dengan masjid, maknanya dia senantiasa ya terikat hatinya dengan masjid. Baik, kita lanjut ya. Nah, tufidu anna takalluma yaumal qiyamati la yakunu illa man wa la yatakallamu ahadun illa bihadaini syarataini ay ya'dhana Allahu lahu bil kalam wa ay yakuna ma takallama bihi sawaba. Lihat di antara gambaran dahsyatnya hari kiamat, tidak ada yang bisa berbicara kecuali dengan dua syarat. Apa syarat pertama? Diizinkan. Bayangkan. Kemudian yang kedua, bicaranya benar. Wa qala shawaba. Ya. Kemudian juga Allah jadi nabi saja takut bicara. Para nabi manusia, nabi, para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam takut untuk berbicara kepada Allah Azza Jalla. Tidak ada yang bicara. Kenapa? Hari itu hari yang sangat dahsyat. Ya. Karena hal itu Allah sedang murka. Kata para nabi yang didatangi oleh manusia, ini murka yang murka sebelum seperti hari ini. Ya. Ya. Kemudian juga tufidu annahu idza kana ar-ruhu wal qaribu minhu minal malaikati bihadhil mathabah famadzunnu bighairihim mimma yarjuna syafa'atuhum bighairi haqq. Kalau para malaikat yang orang-orang ini muqarrabun, mereka malaikat adalah orang yang makhluk yang dekat dengan Allah, kiramin barara, yang mulia, yang berbakti, la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza Jalla. Mereka senantiasa taat kepada Allah Azza Jalla. Kalau saja kemudian para nabi dan rasul, manusia terbaik, kalau kedua makhluk ini saja takut berbicara pada hari itu, lalu bagaimana dengan kita anak-anakku yang banyak dosa ini? Malaikat kerjanya hanya bertasbih, sujud. Kata Nabi SAW, di atas langit ini, langit merintih karena merasa berat, karena tidak ada tempat yang senantiasa karena futur beribadah. Gak kayak kita, ibadah 1 hari 2 hari futur, ibadah 1 minggu 1 bulan futur. Para nabi dan rasul alaihi wasallam, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadahnya seperti apa. Tapi pada hari itu saking dahsyatnya, tidak ada yang mampu bicara kepada Allah Azza Jalla. Bagaimana dengan kita yang bukan malaikat dan bukan para nabi alaihi salatu wassalam? Ya. Diizinkan bicara, tapi ingat satu lagi, perkataannya benar. Wa qala shawab. Kita kadang-kadang punya kemampuan bicara, tapi apa ya, benar nggak nanti saya ngomong saya? Jangan salah tuh. Allahu Akbar. Ya. Ya. Fiha ad-dalalatu ala ibtali za'mil musyrikin syafa'a asnamihim. Ya, lahum indallah. Ya, orang kafir itu menyangka mereka haula'i syufa'auna indallah, ini sesembahan kami adalah nanti memberi syafaat di sisi Allah Azza Jalla. Ternyata itu palsu, batil semua. Di hari kiamat semua itu tidak bisa memberi syafaat kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di berbicara saja tidak diizinkan, bagaimana mau memberi syafaat? Ya, bicara aja nggak boleh. Orang kalau bisa bicara, toh mungkin masih bisa, ya Rob, tolong. Ini nggak ada bicara, apalagi mau memberi syafaat. Ya. Kemudian diantara ya ikhwan, faedah dari ayat-ayat ini adalah tufidu anna itlaqa sifatir rahman ala maqamil jalalati
ima'un ila an idznallahi liman yatakallam fil kalami atharun min athari rahmatih. Lihat di sini Allah Ta'ala mengatakan illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan Ar-Rahman. Menunjukkan ya ikhwan, bagaimana rahmat Allah memiliki dampak dan pengaruh di dunia apalagi di akhirat. Yang diberi izin bicara adalah mereka yang diberi Allah rahmat. Nabi SAW mengatakan inna lillahi mi'ata rahmah. Allah Ta'ala memiliki 100 bagian rahmat. Satu bagian Allah turunkan di muka bumi. Itulah yang dipakai berkasih sayang. Bahkan binatang buas tidak ada yang memakan anaknya. 99 anakku itu disimpan di hari kiamat nanti. Untuk apa? Mengasihi, memberi rahmat kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Paham tuh? Ya. Ya. Karena itu Allah mengizinkan, ya, di antara bentuk rahmatnya akhi, Allah izinkan manusia atau makhluk-makhluk yang dia kehendaki untuk diberi syafaat. Allahu Akbar. Coba lihat nih. Ya, ini salah satu bentuk kasih Allah. Coba kalau kita mengandalkan amalan kita sendiri. Allah izinkan di antara makhluk Allah, para nabi, para rasul, bahkan orang-orang beriman. Antum juga bisa memberi syafaat. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan nanti antum di hari kiamat, sesudah keputusan penduduk surga, penduduk neraka, kemudian penduduk surga datang kepada Allah Azza wa Jalla ketika mereka mengetahui ada sahabatnya di dunia tidak ada di surga. Lalu Nabi SAW, ini hadisnya, Nabi SAW mengatakan, apa? Di mana hadisnya? Anak-anakku, ini pentingnya sahabat. Kau di saat ini tolong bersahabat dengan baik, nak, karena ya di dunia ini kita saling mengingatkan karena Allah. Seperti antum ini, ada yang sedang mengingatkan bangunin sholat, masya Allah. Ya, nanti di hari kiamat ya akhi, kenangan kita, kebersamaan kita dalam ketaatan kita kepada Allah, itu nanti akan menjadi kenangan indah saat antum nanti di surga nanti. Ya. Maka Imam Ibnul Jauzi mengatakan illam tajiduni fil jannah bainakum, jika kalian tidak menemukan aku di surga, fas'alu anni, lalu tanyakanlah tentang aku kepada Allah. Wa qulu, dan katakan ya Rabbana abduka fulan kana yudzakkiruna bika. Ya Rabbi, dulu ada hambamu pernah mengingatkan kami tentang engkau. Kemudian Imam Ibnul Jauzi menangis. Ya. Jadi anak-anakku, ya, jangan pernah tidak mau memberi nasihati temanmu. Bisa jadi temanmu masuk surga, kau tidak masuk surga, dia ingat. Ya Rob, dulu waktu di Ma'had ada teman saya yang selalu mengingatkan saya kalau saya tidur. Selalu memberi motivasi saya untuk menghafal. Saya sudah putur tapi tidak datang. Yo akhi, jangan. Ya. Nah, lihat nih. Ada yang mengingatkan kalau kita futur. Nah, ini di hari kiamat. Lihat ini hadisnya. Hadis ya. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Orang mukmin dibebaskan dari neraka. Nah, lihat apa kata ini. Fal walladhi nafsi biyadi ma minkum min ahadin bi ashaddi minna shiddatallahi fi istisqa'il haqq minal mu'minin yaumal qiyamah. Bi ashaddi munashadatan ma minkum min ahadin bi ashaddi munashadatan lillahi fi istisqa'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladhina fin nar. Kata Nabi, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih untuk memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudara yang berada di dalam api neraka. Apa kata mereka? Yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana. Ya Rabb,
Dulu mereka puasa bersama kami. Wa yusalluna ma'ana, mereka salat bersama. Wa yahujjuna, dan mereka haji bersama kami. Allahu Akbar. Lihat nih. Jadi kalau nanti ada teman kita ada di neraka, kalian akan semangat datang, ya Rabbi, ada teman kami dulu pernah satu ma'had, kami saling mengingatkan, kami berhaji, ketaatan, kebersamaan dalam ketaatan. Ya, maka fayuqal, maka dikatakan kepada orang ini, akhriju man araftun, keluarkan dari neraka orang yang kau kenali. Fatuhramu surahum 'alan nar, karena itu orang-orang yang pasti ada keimanan dalam hatinya diharamkan api neraka membakar wajahnya supaya kau lihat, kau kenali kan. Ini menunjukkan, ikhwan, di hari kiamat orang masih bisa saling mengenal wajahnya walaupun ada perubahan sedikit bentuk. Badan kita lebih besar seperti Nabi Adam 60 zira', ya sekitar 30 meter. Ya, tapi masih bisa wajahnya Diza, wajahnya Dapi, masih bisa dikenal, wajahnya Raka, semua. Yaitu di hari kiamat untuk orang yang beriman walaupun sebesar biji zarrah, nanti kalau dia qaddar Allah masuk neraka, maka ia tidak dibakar api oleh Allah Azza Jalla wajahnya. Untuk apa? Agar bisa dikenali orang yang lain. Ya. Ya. Allahu Akbar. Makanya anak-anakku, ya, ini penting sekali, ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat terakhir anak-anakku. Ya. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Kata Allah, itulah hari al-haq yang pasti terjadi. Jadi tidak mungkin, ini hari kiamat itu haqqun. Ya. Faman syaa'a, barang siapa yang menghendaki, ittakhadha ila rabbih ma'aba, ia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Ini jalan kembali bertobat, jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya ikhwan, hari kiamat ini adalah ya jadi ayat yang dibaca oleh Ustadz Salim apa tadi itu? Ayat pertama di rakaat pertama, inna yaumal fasli miqatuhum. Tuh, sungguhnya hari itu sudah ditentukan miqatnya, sudah hal yang sudah ditentukan waktunya. Juga ada Allah katakan inna yaumal fasli kana miqata. Itu bagus tuh tadi itu, siapa? Surah rakaat pertama surah apa yang dibaca itu? Hah? Ad-Dukhan. Nah, itu mirip. Itu boleh tuh, beda surah tapi memiliki kemiripan dalam makna. Itu bagus tuh, ya. Inna yaumal fasli miqatuhum ajmain. Nah, ini kemudian ayat kedua, surah kedua, rakaat kedua, inna yaumal fasli kana miqata. Masya Allah, itu bagus. Ya. 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 Dan ini ikhwan, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Dan ini diantara uslub yang sangat indah dalam memotivasi dan mengancam. Siapa yang mau sukses silahkan. Siapa yang mau ingin menghendaki kebaikan, hendaknya. Ini cara Allah Azza wa Jalla memberikan motivasi. Ya ikhwan, di dalam Al-Quran banyak metode yang digunakan Allah untuk melarang atau memerintahkan kita. Di antaranya dengan motivasi at-targhib wa tarhib ini. Ada kayak waman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Siapa yang mau belajar silahkan, siapa yang mau malas silahkan. Nah itu. Siapa yang mau menghafal silahkan, siapa yang tidak mau silahkan. Nah itu ancaman dan motivasi. Ya. Nah di sini Allah Taala katakan faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Hadha at-tafri' min abda'il mau'izati bit-targhib wat-tarhib 'indama tansahul fursatu lil wa'ithi man tahayya'un nufus li qabulil mau'izah. Ini cara Allah yang sangat indah
untuk mentargib, yakni memberi motivasi dan mengam, ya, yang ketika kesempatan, ya, untuk berubah masih ada, ya. 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 Kemudian ya ikhwan, ayat terakhir, inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian tentang azab yang dekat. Ya. Kenapa Allah Ta'ala sebut dekat di sini, ikhwah? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya bahkan Allah Ta'ala sering sebut hari kiamat itu besok. Ya. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa itu? Surah Al-Hasyr. Fal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin. Tuh, hari kiamat disebut besok. Hendaklah setiap jiwa, ya, merenungkan keadaannya di dunia untuk besok. Nah, hari kiamat disebut besok, menunjukkan dekatnya hari kiamat dan juga cepatnya hilang dunia ini. Anak-anakku, coba lihat antum. Sekarang angkatan berapa ini? Angkatan 5 ya. Cepat sekali, sebentar lagi antum libur. Nanti bulan Juni angkatan 6 sudah datang. Ya. Angkatan 3 rasanya baru kemarin, sekarang sudah cepat dunia ini, ya akhi, zawal dunia ini cepat sekali. Paham tuh? Ya, dunia ini segera, ya. Maka Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, ya, iqtarabatis sa'at wansyaqqal qamar. Hari kiamat dekat. Juga Allah Ta'ala katakan iqtaraba linnasi hisabuhum. Tuh, telah dekat bagi manusia hisab mereka. Dekat. Kenapa dekat? Karena kalau sudah mati, itu sudah hari kiamat bagi orang yang sudah mati. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Kata para ulama, siapa yang sudah mati maka sudah terjadi hari kiamat baginya. Makanya dekat. Jadi kalau antum ada orang yang meninggal hari ini, maka sudah masuk hari kiamat bagi dia. Maka Allah katakan inna anzarnakum adzaban qariba. Orang meninggal hari ini, pagi ini meninggal, langsung siangnya dikuburkan. Kalau dia orang kafir, langsung diazab hari itu juga. Dekat atau tidak? Dekat. Ya. Inna anzarnakum adzaban qariba. Ya. Karena orang-orang yang bermaksiat diazab di alam barzakh sebelum diazab di hari kiamat. Berarti dekat banget, nak. Nyawa kita ini langsung, kalau langsung lepas hari ini udah. Kalau orang baik dia merasakan kebaikan di alam barzakh. Ya. 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 Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari itu manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Allahu Akbar. Semua kita nak, ya, semua kita, ya, akan melihat apa yang pernah kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semua kebaikan keburukan tidak ada yang luput, ya. Apa yang pernah kita lakukan, ya akhwan, baik kebaikan walaupun sebesar biji zarrah. Apa nasihatnya Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, innaha in taku mithqal habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samai, apa lagi? Aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, ini perhatikan juga ini. Apapun kebaikanmu, tersembunyi sekecil apapun kebaikan atau keburukan, di atas langit, di bawah batu, di bawah bumi, kalau kau melakukannya, ya'ti biha Allah. Allah datangkan balasannya. Kebaikan kek, keburukan kek, semua ada balasannya. Ya. Kata Nabi, ada yang masuk surga gara-gara menyingkirkan pohon. Kecil kebaikannya, tapi Allah balas. Karena itu Allah Ta'ala memiliki nama apa? Syakur. Apa artinya syakur? Maha memperhatikan. Ya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya.
Ya tufidu annal kuffara yatamannawna al-mauta min syiddatil hasrati wan nab. Orang hari kiamat nanti, orang-orang kafir berharap mati. Makanya ketika Allah Ta'ala menyembelih kematian di antara surga dan neraka, ya kan, kemarin saya sebutkan hadisnya. Nanti di hari kiamat, sesudah diputuskan perkara, penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, Allah datangkan yuja'u bil mauti kahayati kabsyun amlah. Kematian akan datangkan seperti domba yang warna putih tapi ada hitamnya. Fayuqabu bainal jannati wan nar, kata Nabi, diletakkan di antara surga dan neraka. Fayuqalu li ahli jannah, dikatakan kepada penduduk surga, ata'rifuna hadza, kau kenali ini? Fayashribuna wa yanturu, penduduk surga mendongakkan lehernya lalu melihat. Qalu na'am, iya, hadzal maut, ini kematian. Faqad ra'ahu, kata Allah, dulu pernah dia melihat kematian waktu mereka dicabut nyawanya. Kemudian fayuqalu li ahli nar, kepada penduduk neraka dikatakan, ata'rifuna hadza, kematian diperlihatkan. Fayashribuna wa yanturu, lehernya mendongak lalu dia lihat. Qalu na'am hadzal maut, ini kematian. Ya, lalu kemudian fayu'maru fayuthbah, lalu disembelih. Sesudah disembelih, Allah katakan kepada penduduk neraka, khuludun pada maut, hari ini semuanya kekal dan tidak ada kematian. Itulah hari di mana mereka menyesal. Makanya Allah Ta'ala katakan, wa anzirhum yaumal hasrati idh khudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ya, Nabi SAW membacakan ayat, berilah kepada mereka peringatan, wahai Muhammad, akan datangnya hari al-hasrah. Apa itu hari al-hasrah? Kata Imam Ibnul Ashur, an-nadamatus syadidatu ad-da'iyatu ila talahhub. Penyesalan yang amat sangat yang mendorong kepada kesedihan yang mendalam. Kenapa mereka sedih? Karena mereka tahu mereka akan kekal. Allahu Akbar. Mereka menyesal, anakku. Kata Allah, wahum fi ghaflah, mereka lengah, lalai di dunia, tidak mau beriman, tidak mau belajar, futur, berpaling dari peringatan, malas sholat, malas ibadah, nyesel. Karena hari itu tidak ada lagi kematian yang di surga. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, laula annallaha qada li ahli jannati al-baqa'a wal hayata lamatu parahan. Seandainya Allah tidak menetapkan kekekalan dan keabadian kepada penduduk surga, ketika mendengar kematian sudah disembelih, mereka akan mati karena gembiranya. Allahu Akbar. Seandainya Allah tidak menetapkan kekekalan kepada penduduk neraka, ketika mendengar kematian sudah disembelih, lamatu taraha, mereka akan mati saking sedihnya karena menyesal. Tapi Allah tetapkan keabadian kepada mereka. Itu hari penyesalan anak-anakku sekalian. Inilah yaumul hasrah. Ya. Waji'a yawma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Hari itu baru menyesal. Tapi penyesalan tiada guna. Allahu Akbar. Nah, ini juga anak-anakku. Ya, maka orang kafir hanya mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Disitulah dimana orang kafir berkata, aduhai, seandainya waktu dulu aku hanyalah tanah. Allahu Akbar. Di hari kafir semua Allah akan ingatkan apa yang telah kita lakukan di dunia, anak-anakku. Diperlihatkan semua apa yang dosa kita, kebaikan kita. Catatan amal kita akan dibukakan di hadapan mereka. Kita akan melihat secara detail setiap perbuatan yang kita lakukan selama di dunia. Ya, ini menunjukkan ya bagaimana perkataan ya laitani kuntu turaba adalah penyesalan di hari kiamat. Dia tidak ingin menjadi manusia yang dihisidang. Kalau dulu saya jadi tanah, kan kita ini semua jadi tanah. Seandainya saya nggak jadi manusia, saya jadi tanah saja. Karena ternyata semua manusia akan diberi pertanggungjawaban. Ya anakku nih, ya. Ahasiban nasu ayut apa yang ada ayut raka sudah apa
Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban di hari kiamat? Jadi ya. Manusia bebas melakukan ini itu. Ya, kemudian nanti di hari kiamat kita angkat kaki, yang mencuri, yang merampok, yang berzina, minum khamar, terus di hari kiamat terus selesai begitu aja? No. Tidak dibiarkan kecuali diberi pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hisab anakku. Di sinilah orang kita menyesal. Ada juga yang mengatakan di antara para mufassirin mengatakan bahwasanya nanti ketika para binatang dikisas, karena binatang juga dikisas. Kalau binatang saja dikisas ya akhwan, bagaimana dengan kita? Disitulah orang kafir. Tapi binatang kalau setelah selesai dikisas, yang kambing yang pernah menanduk, perhatikan, ya, semua bentuk kezaliman kepada saudaramu. Sesama santri sering menzalimi, ngejek, ya, item lah, apalah ya, ejekan-ejekan itu nanti di hari kiamat. Semua orang yang pernah antum zalimi akan didatangkan. Kata Nabi SAW, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyamah. Sesungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai hak kambing yang tidak bertanduk akan dikembalikan kepada kambing yang bertanduk. Allahu Akbar. Ya. Ya. Rasulullah SAW pernah melihat syataini tantahitani, dua kambing saling menanduk. Maka Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, hal tadri bima tantatihani? Apakah kau tahu ya tentang masalah apa dia berselisih, saling menanduk? Qala la, kata Abu Dzar, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lakinnallahu yadri wa sayaqdi bainahuma. Allah Ta'ala mengetahui dan Allah Ta'ala akan menghukum, memutuskan mana yang benar dan mana yang salah di antaranya kedua kambing tersebut. Hanya saja ya akhi, sesudah mereka sudah dikisas, mereka akan jadi tanah. Ya. Tidak dimasukkan surga, tidak masukkan neraka. Dan disitulah kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, orang-orang kafir mengatakan, aduhai, alangkah baiknya kita jadi tanah. Tapi tidak. Mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi setelah mereka disidang, selanjutnya tidak ada pilihan lain kecuali di surga atau di neraka. Na'am, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan anak-anakku? Na'am, apa pertanyaan anak? Baik, ada soal. Naam. Yani هذا على مشيئة ربنا. نعم. Ya, karena Allah di hadis yaqal akhriju man arabtum. Allah Subhanahu wa taala yuhaddid kam, yani kulluhum alladhi ta'arabtum. Semua yang kita kenali, kata beliau, masyaallah, barakallahu fik, soal jayyid jiddan. Ya, boleh enggak kita, kata beliau, mengambil semua teman-teman, masyaallah, ada min fadilah. Beliau mengatakan, saya punya teman, saya ambil semua di akhirat. Nah, karena Allah taala tidak membatasi berapa yang kita. Akhriju man arabtum, kata Nabi, kata Allah. Nah. Hadza min rahmatillah anakku. Hadza min fadilati rabbina. Min fadli rabbina. Kasih sayang Allah luar biasa di hari kiamat. Nah, kata beliau, kalau harus dihukum, Allah Ta'ala memuliakan orang yang memberi syafaat. Kenapa syafaat ada? Untuk memuliakan orang yang memberi syafaat. Nah, itu. Tapi ya, illa man adzina lahu, kecuali yang diizinkan. Makanya Allah Ta'ala katakan juga dalam surah ayat kursi, man dzalladzi indahu man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya, beda dengan orang-orang musyrik dan orang-orang yang menyimpang. Mereka mengatakan wali-walinya,
atau mungkin guru-gurunya, mereka mengatakan itu akan beri syafaat. Kita katakan yang bisa memberi syafaat adalah hanya Allah Ta'ala yang mengizinkan. Bukan sebagian menyangka, oh ini akan beri syafaat. Sebagaimana orang-orang musyrik, mereka menyembah berhala, lalu mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Tidak ya akhwan, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ya akhwan, sallu. Wa iyyakum wa jazakumullah khairan.